warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Ikhwati iman, ajani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat ini kita masih diberikan berbagai macam karunia dan nikmat, dan termasuk juga masih diberikan kekuatan dan kesanggupan untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu talabul ilmi. Kita masih insyaallah mempelajari karya tulis seorang ulama Rabbani, yakni dari kitab Minhajul Muslim karya Fadilatul Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. Kita masih mempelajari bab adab pasal yang ke-6, yaitu bagian dari hak-hak sesama mukmin. Dan insyaallah sekarang akan memasuki poin yang ke-19 dari sekian banyak yang ditampilkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Sekarang ini kita akan mempelajari tentang bahwa kita sebagai sesama mukmin harus bersikap objektif dan juga pemaaf, ya. Ya mungkin ada yang perlu dijelaskan, ya, apa yang dimaksud dengan objektif di sini, ya. Kalau kita buka di dalam kamus besar bahasa Indonesia, objektif adalah keadaan yang sebenarnya, apa adanya, tanpa dipengaruhi pendapat atau opini atau pandangan pribadi ataupun kelompok, ya. Ini objektif juga merupakan sudut pandang pribadi seseorang yang tidak memihak, ya, artinya tidak memihak kepada kepentingan, tetapi boleh memihak selama dia memihak kepada kebenaran, ya. Dan tentu saja seorang mukmin harus memihak kalau bicara tentang kebenaran. Nah, kemudian juga nanti bahwa kita harus menjadi pemaaf juga, itu adalah salah satu sifat atau karakteristik seorang mukmin atau orang-orang yang bertakwa, ya, yang harus kita miliki, ya. Kemudian kata muallif di sini bahwa bersikap objektif kepada saudara sesama muslim, ya,
dan juga mempergaulinya dengan baik, ya sebagaimana ia sendiri suka jika diperlakukan dengan baik. Jadi kita harus mengukur diri orang itu dari sisi yang positif itu seperti diri kita lah gitu kan. Nah, beliau membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, la yastakmilul abdul imana hatta yakuna fihi salasun atau salasu fisalin, al-infaq minal iqtar wal insaf min nafsihi wa badlus salam. Ya, seseorang tidak akan dapat menyempurnakan imannya. Ya, tentu kita ingin memiliki keimanan yang sempurna. Kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan dapat menyempurnakan atau tidak akan memiliki kesempurnaan iman sehingga ada 3 sifat pada dirinya. Apa 3 sifat itu? Yang pertama, al-infaq minal iskar, yaitu suka berinfak karena menghilangkan sifat kikir. Ya tentu ya dengan mengeluarkan infak itu kekikiran akan dilawan, dan juga sekaligus dengan infak itu terlaksananya perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan dengan infak itu juga akan didoakan oleh malaikat rahmat, ya kan ada dalam hadis sahih disebutkan seorang hamba setiap pagi itu sebelum melakukan aktivitas itu kecuali ada 2 malaikat yang mendoakan. Malaikat yang pertama mendoakan orang yang berinfak, ya kata malaikat yang pertama, ya Allah gantilah, ya gantilah kepada orang yang berinfak, ya berikanlah ganti, ya Allahumma a'ti munfikon khalafa, ya Allah berikan ganti kepada orang yang infak. Ya tentu doa malaikat ini adalah doa yang akan dikabulkan segera karena dia adalah makhluk yang bersih, makhluk yang suci, makhluk yang tidak pernah berbuat maksiat. Sementara bagi yang kikir didoakan oleh malaikat yang satu lagi, yaitu kata dia Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kehancuran, kerusakan kepada orang yang mumsik. Mumsik itu begini, orang yang pelit, orang yang kikir, ya. Berikan kepada dia kebinasaan. Nah, jadi kalau bagi yang infak, malaikat mendoakan agar Allah mengganti dengan yang lebih baik. Ya, apalagi kalau kita berinfak kepada atau melalui orang yang berilmu, dia akan mendoakan, ya dengan doa jazakumullahu khairan, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan yang lebih baik. Tentu balasan di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kedua, wal insaf min nafsihi. Ya, sifat yang kedua adalah bersikap objektif pada dirinya sendiri. Artinya berbuat adil, ya. Berbuat apa adanya walaupun kepada diri sendiri. Ya, walaupun kepada keluarga sendiri, walaupun kepada kerabat sendiri. Jadi ketika akan menerapkan hukum itu sama gitu. Sama siapapun, ya. Ya, seperti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, ketika menceritakan tentang binasanya orang-orang terdahulu itu karena hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu kan. Nah, jadi kalau orang-orang yang punya kedudukan, orang-orang yang punya jabatan terkena kasus hukum, hukum itu tumpul gitu. Tapi kalau orang yang lemah, ya walaupun pelanggarannya kecil, maka hukum itu tajam gitu. Dia akan dihukum seberat-beratnya.
Tapi Rasulullah SAW tidak. Beliau akan berlaku objektif hatta kepada putrinya yang sangat beliau cintai, yaitu Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Ya, yang dijelaskan oleh beliau, Fatimah itu adalah wanita pemimpin di sorga nanti. Tapi kata beliau, laukanatil Fatimatu sarokot laqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah itu mencuri, aku akan potong juga tangannya. Jadi tidak hanya kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, ya, untuk kesempurnaan iman itu adalah wabadlis salam, ya, dan menebarkan salam. Jadi menebarkan salam ini juga sudah dijelaskan di antara hak sesama muslim, ya, iza laqitahu fasallim alaihi, ketika bertemu ucapkanlah salam. Dan salam itu kan berarti doa, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan atas kamu, demikian juga rahmat kasih sayang Allah dan berkahnya. Ya, Masya Allah itu, ya, doa yang bagus sekali, doa yang sangat mahal sekali. Ya, seandainya salam kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang membalas kepada kita, sama itu. Kemudian beliau juga membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan disebutkan juga oleh Al-Iraqi di dalam kitab Al-Mughni tentang hadis ini, di mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yuzahzaha 'anil nar wa yadkhulal jannah fal ta'tihi maniyatuhu wa huwa yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wal ya'ti ilan nas ma yuhibbu an yu'ta ilaihi." Jadi kata beliau SAW, barang siapa yang ingin agar dijauhkan dari api neraka, ya pasti kita, ya, ingin dijauhkan dari api neraka yang panasnya 70 kali lipat panas api terpanas di dunia, dan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga merupakan harapan, tujuan kita agar akhir perjalanan hidup yang panjang tanpa batas itu masuk ke dalam surga. Nah, kata beliau SAW, kalau ingin dijauhkan dari sentuhan api neraka dan ingin dimasukkan ke dalam surga, apa yang harus dilakukan? Maka hendaknya kematiannya menjemputnya ketika dia dalam keadaan bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Jadi meninggalnya itu dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ini mungkin di antara rahasia atau hikmah kenapa Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita apabila menunggui atau menyaksikan orang yang mau meninggal, ya katakanlah menjelang sakaratul maut, itu diingatkan agar selalu mengucapkan kalimat tahlil, kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Ya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan, ingatkan orang-orang yang mau meninggal di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Itu kalimat tauhid, ya. Itu inti dari tauhid, inti dari ajaran Islam. Tiada Tuhan yang hak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kata beliau, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya itu kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Ya, makanya ini kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, siapa saja yang ingin jauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, maka pertama hendaklah dia, ya, hendaklah kematiannya
Ketika kematian menjemputnya, dia dalam keadaan bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang hak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Jadi ma'budnya yang diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Teladan atau contoh petunjuk pelaksanaan ibadah yang benar adalah apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Hanya dalam hadis yang lain juga disebutkan di antara keutamaan tauhid itu adalah man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya itu ya la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Dalam hadis yang lain juga disebutkan man alima annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengetahui ya bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang hak untuk diibadahi kecuali Allah, maka dia akan masuk surga. Ya, Anda pernah mendengar langsung dari seorang syekh ketika khutbah di Masjid Nabawi yang mengutip juga bahwa la ilaha illallah itu adalah miftahul jannah, kuncinya surga. Nah, kunci itu baru akan bisa membuka pintu gitu kalau ada geriginya, ada gigi-giginya gitu kan. Geriginya itu kata beliau adalah rukun dan syarat la ilaha illallah. Nah, ini dalam pelajaran akidah tauhid harus kita pelajari ya. Apa rukun la ilaha illallah dan apa syarat-syaratnya. Di antaranya rukunnya ada dua. Yang pertama adalah an-nafyu, yang kedua al-isbat. An-nafyu itu peniadaan terhadap Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian al-isbat, penetapan. Kemudian syaratnya itu ada 7, ada mengatakan 8 nanti insyaallah dalam pelajaran akidah akan mungkin akan lebih leluasa lagi dibahas, lebih dijelaskan. Kemudian yang kedua, agar dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga itu adalah wal ya'ti ilan nas ma yuhibbu an yu'ta ilaihi. Ya, yaitu apa namanya? Hendaknya ia memberikan kepada manusia sesuatu yang ia suka untuk diberikan kepadanya. Jadi kalau mau memberikan apa saja, apakah itu ucapan, apakah itu barang, apakah itu perilaku, tingkah laku kita yang ditujukan kepada saudara kita, maka kita harus ukur kalau itu semuanya diberikan kepada kita, kita senang atau tidak gitu kan. Kalau kita senang, kita juga masih membutuhkan, ya itulah diantara yang selain tauhid yang akan menjauhkan seseorang dari sentuhan api neraka dan dimasukkan ke surga Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Kemudian yang kedua tadi, juga kita harus menjadi pemaaf. Jadi di sini tentu prioritas adalah memaafkan kesalahan dan menutup aib aurat sesama mukmin, ya, serta tidak mendengarkan pembicaraan yang dirahasiakan darinya. Jadi artinya bahwa hal-hal yang mencurigakan kita lebih baik tidak ikut gitu kan. Bahkan duduk pun jangan gitu kan. Karena dalam Al-Quran disebutkan izan antum misluhum, nanti kamu akan seperti mereka. Ya. Jadi sampai mereka berpindah untuk membicarakan hal-hal yang lebih baik lagi. Di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengharuskan kita menjadi pemaaf yang beliau bawakan adalah pertama di surat Al-Maidah, surat yang kelima ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'fu anhum wasfah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah mengakui orang-orang yang berbuat baik. Kemudian
bukan mengakui, menyukai. Allah Subhanahu wa taala menyukai, senang kepada orang-orang yang berbuat baik, dan sikap memaafkan itu di antara perbuatan yang baik. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 178 disebutkan, "Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'u bil ma'ruf." Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik. Jadi setelah dimaafkan, tetap kita harus berbuat baik, ya. Jangan menzalimi dia, jangan menyakiti dia, jangan mengecewakan dia. Kemudian juga beliau membawakan firman Allah di surat Asy-Syura ayat 40, "Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata memaafkan itu bukan hanya sekedar menahan atau melawan nafsu kita, ego kita, tetapi yang harus kita ingat di situ bahwa di situ ada peluang untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah, ya, di dalam Islam itu setiap aktivitas, setiap ucapan, bahkan melewati waktu apapun, ya, kita harus jadikan itu sebagai lahan untuk memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kan kalau orang barat punya moto, time is money, ya. Waktu adalah uang, kita itu waktu itu adalah pahala, ya, karena tadi orang yang memaafkan saja fa ajruhu 'ala Allah. Pahalanya itu tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Artinya pasti besar gitu. Kemudian beliau juga membawakan surat An-Nur ayat 22, ya, yaitu innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahisyata fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah. Sungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, maka bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Artinya ketika ada aib, ya, kita harus menutupinya, jangan ikut menyiarkannya, ya, karena itu akan juga diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau benar seperti itu, apalagi kalau itu hanya hoax, ya, tidak benar. Ya, makanya harus kita menjaga diri kita, menjaga aktivitas kita, dari hal-hal yang akan mendatangkan dosa, ya. Dan sebaliknya, kalau kita memaafkan, tadi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala di dunia dan di akhirat. Kemudian juga berkaitan dengan keharusan memberikan maaf kepada sesama mukmin, dibawakan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. "Ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan." Tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba disebabkan pemaafannya itu melainkan kemuliaan. Jadi jangan kita berpikir, wah, gengsi nih kalau dimaafkan, gitu. Ya, kehormatan dia, izzah dia, harga diri dia akan turun. Enggak. Justru Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Ya. Kemudian juga di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, wa an ta'fu amman zalamaka, dan hendaklah kamu memaafkan orang yang menzolimimu, gitu kan. Orang yang menzolimi saja itu dimaafkan. Ya, apalagi orang-orang yang baik, apalagi orang-orang yang tidak jelas apakah dia benar menzolimi kita, apakah dia benar menyakiti kita, merugikan kita, dan seterusnya. Ini juga adalah satu sikap yang harus objektif, harus ditimbang lah, gitu kan, dalam bicara, di dalam memposting dan lain sebagainya, gitu kan. Makanya kan sabda Rasulullah SAW,
ketika kita bicara itu hanya ada dua pilihan, yakni kul khairan au liyasmut. Bicaralah dengan baik, timbang maslahat dan manfaatnya. Kalau tidak, diam. Itu diam itu juga sabda Rasulullah SAW, as-sumtu hikmatun. Diam itu hikmah. Diam itu juga sebuah sikap gitu kan. Tidak dikatakan orang yang bodoh ya. Tapi justru dia lebih berhati-hati. Kemudian juga beliau membawakan hadis yang dijelaskan oleh Imam Muslim. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasturu abdan fid dunya illa satarahullahu yaumal qiyamah. Tidaklah seorang hamba menutup kesalahan seorang hamba yang lain di dunia, melainkan pasti Allah akan menutupi kesalahannya di hari kiamat. Ya, kecuali mungkin kalau dia profesinya sebagai jaksa, sebagai penuntut, ingin membuktikan kesalahan-kesalahannya, itu pengecualian ya. Selama memang tetap objektif gitu, apa adanya, tidak mengada-ngada. Kemudian juga ya, beliau membawakan juga hadis di sini yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, di mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syara man amana bi lisanihi walam yadkhulil imanu qalbahu la taghtabul muslimin wala tattabi'u auratihim fa inna man yattabi' aurata akhihil muslim yattabi'illah auratahu yabdahuhu walau fi jawfi baitihi. Wahai sekalian orang-orang yang beriman dengan lisannya, sedang iman belum masuk ke dalam kalbunya, ya baru di lisan aja, baru servis ya, baru hiasan bibir ya. Janganlah kalian suka menggunjing ya kaum muslimin, dan jangan mencari-cari aurat atau aib mereka itu. Karena barang siapa yang mencari-cari aib saudaranya yang seagama, yang seislam, niscaya Allah akan mencari-cari aibnya, lalu mempermalukannya, sekalipun aib itu tersembunyi di dalam rumahnya. Dia melakukan keaiban itu di rumah, tidak ada yang tahu, tidak ada yang lihat, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan membukanya ketika dia juga membuka aib saudaranya sesama mukmin. Kemudian dalam hadis yang lain juga, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang dibawakan oleh beliau rahimahullahu taala, manistama'a bi khabari qaumin wa hum lahu karihun subba fi uzunihil unuk yaumal qiyamah. Ya, barang siapa yang mendengar berita suatu kaum sedangkan mereka tidak menyukainya, niscaya akan disiramkan ya, unuk itu cairan timah yang panas ke dalam telinganya pada hari kiamat. Ya, jadi itu di antara ancaman dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya, bagi orang yang ketika mendengar ya keaiban satu kaum, ya, mendengar artinya mengintip lah gitu kan, mencari-cari berita keaiban satu kaum, sedangkan mereka tidak menyukainya. Orang yang cari-cari kesalahan itu tidak suka. Saya akan disiramkan al-unuk, itu timah cair ke dalam telinganya
pada hari kiamat, ya. Waliyadzubillah. Kita tidak bisa membayangkan ya, bagaimana panasnya cairan timah, ya. Ya, jangankan cairan timah di akhirat nanti, cairan timah di dunia saja sudah pasti kita tidak sanggup untuk menerimanya. Ya, ikhwati iman, ajani Allah wa iyyakum. Mungkin karena waktu juga yang membatasi kita, eh, itulah yang bisa kita kaji dari kitab Minhajul Muslim pada saat ini, yaitu pada intinya 2 poin. Yang pertama adalah harus senantiasa bersikap objektif sehingga tidak merugikan orang lain, ya, apalagi sesama mukmin. Dan yang kedua juga harus berusaha untuk menjadi pemaaf, ya, karena pemaaf ini juga adalah salah satu sifat orang-orang yang bertakwa. Ya, bisa antum nanti baca kembali dalam Al-Quran di surat Ali Imran, surat ketiga ayat 133, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan siapa yang berhak untuk masuk surga itu, yaitu orang-orang yang bertakwa. Ya, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian untuk memperoleh ampunan dan surga dari Tuhanmu yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang-orang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Pertama adalah allazina yunfikuna fis sarra wad dharra. Orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang dan sempit. Kemudian yang kedua adalah wal afina 'anil nas. Ya, nantiasa memaafkan kesalahan manusia, ya. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidha. Yang kedua yaitu menahan amarahnya. Yang ketiga wal afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang lain sekalipun dia bisa membalasnya. Kemudian yang ketiga adalah senantiasa tidak melewatkan peluang-peluang untuk berbuat kebaikan, ya. Ya, wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Itulah mereka orang-orang yang akan mendapatkan ampunan dan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah merupakan senikmat-nikmatnya balasan dari orang-orang yang melakukannya. Baiklah, mungkin sampai di sini dulu, ya. Sebelum diakhiri, kalau ada pertanyaan dipersilahkan, ya. Baik, Mas Ustaz. Jazakallah Ustaz. Di sini ada Ya, Ustaz Saiful nih. ya, Mas Saiful, ada yang mau ditanyakan, Mas Saiful? silakan Pak Yang hadir Saiful. secara online. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Gini Ustaz, terkait kondisi saat ini Ustaz, kalau kita melihat berita-berita ya, Ya, walaupun apa itu dari WA atau medsos lainnya, itu kan banyak kita temukan juga berita hoak atau berita-berita kita yang nggak tahu benar atau enggak. Apakah dengan membaca berita-berita seperti itu termasuk tadi itu apa termasuk ghibah atau mencari kesalahan-kesalahan orang lain itu, Ustaz. Mengingat kita nggak tahu akan kebenaran berita itu yang menjelang pemilu ini kan banyak yang saling menjelek-jelekan itu, Ustaz. Bagaimana, iya, Ustaz? iya. Ya, baiklah, barakallahu fikum. Yang pertama tentu saja apapun yang kita dengar, apapun yang kita terima, sekedar mengetahui tidak apa-apa, ya, selama kita mampu menyaringnya. Ya, karena kan di dalam Al-Quran itu disebutkan
Kalau tidak salah di surat Az-Zumar, surat 39 ayat 17 dan 18. Wabashir ibadi allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Beri kabar gembiralah hamba-hambaku. Siapa hamba Allah itu? Allazina yastami'una al-qawla, orang-orang yang mendengar ucapan-ucapan, termasuk juga berita-berita, kemudian dia saring, dia seleksi, kemudian kalau harus diikuti fayat tabiuna ahsanahu, maka dia mengikuti yang baik-baiknya. Dan bagi kita tentu saja nge-share ataupun tidak juga yang harus ditimbang adalah maslahat dan madrotnya. Kalau itu memang sebuah kebaikan, ya sebab banyak juga ilmu, ya banyak juga nasihat-nasihat yang baik kita share, insya Allah itu akan mendapatkan pahala. Ya, mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan siapa yang mengerjakannya. Itu akan menjadi multi level pahala. Tapi juga kalau itu kita ragu, ya apalagi berisikan fitnah atau tadi aib seseorang, ya itu harus kita jaga. Ya. Yang penting jadikan media sosial ini yang kita miliki sebagai sarana untuk amar ma'ruf nahi munkar, ya karena kan gadgetnya itu sendiri adalah merupakan produk dari teknologi, dan teknologi itu adalah netral, ya bisa digunakan untuk kebaikan dan juga sebaliknya, gitu kan. Tapi yang jelas kan kita tidak bisa lepas sekarang ini karena memang era digital, kita tidak bisa lepas dari itu semua. Tapi yang penting tadi bagaimana kita menyaring, menseleksi apa yang kita terima. Dan kalau kita ragu, jangan di-share, gitu kan. Ya, karena kan ada kaidah dalam Islam itu yang dirumuskan oleh para ulama, yakni darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ya, menolak bahaya itu lebih diutamakan daripada meraih maslahat. Tapi kalau di situ ada ada amar ma'rufnya, nahi munkarnya, dan kita yakin itu benar, ya tidak apa-apa. Ya, ya Allah alam bisawab. Jazakumullah khairan. Naam, jazakallah khairan Ustaz. Alhamdulillah. Baik, Ustaz, mungkin cukup, Ustaz. Ya, baiklah. Terima Ya. kasih atas perhatian antum semuanya. Kita akhiri saja dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.